Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona anang duro angkusana ma qadamat ligod ya anna hadil hayatad dunya laibun wa lahun li jadal mi'ad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada PK Teki, kemudian sahabat-sahabat, mudah-mudahan dirahmati dan menjadi ahlul Quran. Amin, amin. Ahlul Quran sekaligus nanti menjadi angkatan biomil kiamah. Amin, amin. Sehari-harinya bergelus dengan Al-Quran. Berbicara masalah corona, kalau kita kembali kepada Al-Quran, banyak yang dilanggar, banyak yang kita tidak dilaksanakan sesuai perintah Al-Quran, sesuai perintah Allah. Namun pada saat ini manusia sudah tidak mau peduli terhadap ayat-ayat Allah, sehingga kata Allah, waqaddabu bi ayatina, itu mungkin sebuah ancaman. Waqaddabu bi ayatina, engkau telah membohongi ayat-ayat kami. Nah, saya pengagum karena dari sastra, pengagum dunia sastra Arab. Jadi tertarik dengan lagunya Ebit Kiade itu. Tanya rumput yang bergoyang itu jelas. Ayatina, engkau telah membohongi ayat-ayat kami. Nah, saya pengagum karena dari sastra. Jadi Ebit Kiade itu melantunkan sebuah lagu, tanya pada rumput yang bergoyang itu memang ini salah satunya zikir harus kembali kepada Al-Qur'an. Tapi saat ini jelas Allah dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wa taqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i. Nah, barakatim minas sama'i di sini diartikan Allah akan memberkati di langit dan di bumi. Syaratnya apa? Di mana para penghuni ini beriman dan bertakwa. Tapi ini ancaman Tuhan, ancaman Allah memberikan kepada hambanya berupa yaitu wabah atau corona. Pada saat ini para pencari Tuhan pun di mana-mana kemana menghadap dan kemana kembali supaya corona berhenti atau supaya corona tidak ada. Sebenarnya kalau berbicara masalah corona, COVID ini hampir 14 abad yang lalu sudah terjadi. Nah, contohnya jangan jauh-jauh dalam surat Al-Fil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Itu tafsiran berbagai mufasir sudah terjadi pada waktu itu cacar. Karena apa? Di dalam keterangan cacar itu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar mendustakan ayat Allah. Sehingga tayran ababil di sini sampai diistilahkan burung yang berbondong-bondong. Kemudian burung itu sampai diistilahkan membawa batu kecil. Nah, itu tuh. Batu kecil di dalam tafsiran termasuk di dalam Mafatihul Ghaib Sayyidin Ar-Raji, itu batu kecil itu sampai di dalamnya istilahnya ada tulisan, ada nama siapa yang akan dijadikan objek oleh Tuhannya supaya batu kecil itu yang dibawa oleh burung itu jelas kepada orang yang mau ditujunya. Nah, sehingga di sini ada cerita, nanti saya beri slide lah. Ada cerita baik di kitab kuning atau kitab muasyirah yang kitab selain kuning, kitab kuning, kitab putih.
Jadi dijelaskan itu ada beberapa ini apa berbicara historis atau tarik masalah corona. Saya anggap pada saat ini corona dulu kan diistilahkan ada setan bertemu dengan seorang waliullah mukasafah. Waliullah mukasafah itu bisa terlihat oleh walinya sendiri dan tidak bisa terlihat oleh kita. Berangkat ke Damaskus itu ketika bertemu dengan waliullah ditanya, wahai saya bilang apa virus lah saat ini corona, wahai virus mau kemana engkau? Saya ada tugas dari Allah untuk membunuh manusia. Nah, untuk membunuh manusia. Berapa orang? 1000. Nah, pada keberangkatan waktu itu virus itu sampai di Damaskus ada dalam waktu 2 tahun. Ketika dalam waktu 2 tahun itu karena virus itu mempunyai tugasnya hanya untuk membunuh manusia dalam waktu 1000, nah itu. Akhirnya yang terplenet sampai 50.000. Nah, ulang lagi itu bertemu dengan mukasafah tadi. Loh, kok sudah pulang lagi virus? Saya sudah melaksanakan tugas Allah. Berapa yang dibunuh? 1000. Tapi buktinya berapa? 50.000. Oh, ternyata yang lainnya itu yang selain 1000 itu ternyata punya penyakit. Penyakitnya saya lebih sepakat oleh ibu diterangkan. Ibu ini ternyata mengalami juga, bukan saat itu saja ternyata mengalami. Nah, sehingga memberikan petua, ternyata orang yang takut dengan penyakit yang dengan corona itu, dengan virus itu adalah separuh penyakit. Al-wahmu tidak. Nah itu. Nah, kata Ibnu Sina. Kemudian yang kedua, wal itminanu ya. Ketenangan itu adalah separuh obat. Nah, yang ketiga, wasobru bidayatu sifa. Jadi sabar itu adalah awal dari sebuah obat. Nah, ini kesabaran ini kita yang tidak terlaksanakan, kemudian kepanikan juga, termasuk hidup kita ini tidak tenang, sehingga beliau Ibnu Sina memberikan tiga poin. Barang siapa yang sampai punya derajat seperti itu, insya Allah hidupnya itu akan tenang dan tidak akan terganggu dengan penyakit. Ini saya ada Wadiman, lupa lagi nih. Lanjut, Ustaz. Ya. Ini saya mencari apa? So. Yang di share yang screen yang PowerPoint-nya Ustaz, jangan WhatsApp-nya dipilih. Iya. Dibatalkan dulu. Oh gitu. Ya, ini layarnya Ustaz terlihat semua. Gitu ya. Ditekan tombol share screen-nya lagi untuk stop screen. Di tengah. Tadi udah di ini. Tapi malah news share. Ada warnanya merah, stop screen. Oke, kalau gitu saya stop paksa dari sini sebentar, Ustaz. Boleh. Ada iya, oke. Sekarang silakan Ustaz ulang.
Share screen ya. Ya, share screen, dipilih yang layar yang ada PowerPoint-nya atau Word yang mau di-sharing apa. Ya. Ya. Tuh, Iya. masih. Dibuka aja filenya, Ustaz. Ya. Berapa menit lagi nih saya? Moderator? 7 menit lagi, Ustaz. Wah, 7 menit lagi nih. Habis oke. Baik, ini apa? Tafsir saya ambil dari berbagai tafsir. Mafatihul Ghaib, Fahrudin Ar-Razi, Al-Qurtubi, kemudian termasuk di dalamnya ada ini apa? Tafsir Jalalain. Nah, ini poin Belum muncul. Belum Ada. muncul. ini Allah akan memberikan apa ini jamnya sebuah negeri dari wabah corona, tetapi ini para cendekiawan, para ilmuwan, kita sarjana lah, nah itu cendekiawan harus banyak mengajak mencintai ilmu dan Al-Quran. Mohon maaf, Pak Ustadz Ade, belum muncul slide-nya. Belum ya? Belum. Belum. Ini saya udah ada nih. Saya minta izin untuk bantu mengakses dari jauh. Jika diperkenankan, saya bantu prosesnya. Oh, belum muncul ya? Belum. Saya lagi request remote control dari jauh. Kalau Ustadz Ade perkenankan, nanti saya bantu akses dari sini. Atau saya nanti bagikan lah. Oke, boleh. belum ada juga pemoderator. Mungkin Belum, Ustaz. Usul mungkin di pembicara yang kedua dulu sambil Ustaz ada yang menyiapkan atau bagaimana? Ya, nanti biar di-sharing aja. Ya. Atau filenya dikirim ke host, nanti langsung saya tayangkan. Oh, Ya nanti di-sharing aja. Dimatikan dulu aja screen sharingnya. Ya, lanjut. Jadi di-share lagi. Gimana, pemoderator? Sudah hidup belum? Mohon maaf Pak moderator, saya bantu tenis. iya, lanjut nggak apa-apa. Iya. PDF-nya dihidupkan dulu, PowerPoint-nya tadi dihidupkan dulu. Sudah muncul di layar Pak Ustadz? Saya share screen lagi. Oke. Tapi ditayangkan dulu tadi. Filenya dibuka dulu. Yang webinar PKTQ-nya itu dihidupkan dulu baru di-share screen. Iya. Nah, ini nggak muncul, yang muncul cuma direktorinya, jadi yang harus dibuka dulu, kemudian waktu share screen dipilih. Atau kalau Pak Ustadz berkenan, saya akan remote dari jauh, nanti akan muncul di layar untuk mengizinkan saya meremote dari jauh. Saya ulang ya. Oke, sini saya kirim permintaan untuk membantu dari jauh. Di layar Pak Ustadz akan muncul notifikasi. Dijawab terima atau accept, jika iya nanti akan saya bantu. Ya. Sudah muncul? Nggak bisa kayaknya. Oke. Belum bisa, Pak Ustadz. Mungkin di skip aja, nanti kita bagikan materinya. Mungkin Pak Ustadz sampaikan saja secara langsung. Silakan Pak Moderator dan Pak Ustadz. Iya. Ya, Ustadz, lanjut aja dulu, Ustadz. Oke, siap. Ya. Baik. Saya ada beberapa catatan ngambil maroji dari Mafatihul Ghaib, kemudian Al-Qurtubi. Ternyata menurut beliau ada 4. Ada 4. Yang pertama tadi manusia sudah menggali dari kandungan Al-Quran.
saat ini Al-Quran hanya dibaca, tetapi tidak dipahami maksud dari Al-Quran itu sendiri, sehingga banyak banyak salah menafsirkan dari sendiri, sehingga wabah yang terjadi atau dari Tuhan berupa bencana, karena Al-Qur'annya hanya dijadikan sebagai ujian. Termasuk di dalamnya ilmu-ilmunya ada, kalau di bahasa Arabnya ada ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Bagaimana cara menafsirkan Al-Quran, bagaimana cara memahami Al-Quran, itu para pembaca Al-Quran sampai tidak paham. Kemudian yang kedua, poin dari mufasir itu adalah banyak sekarang wanita yang tidak menutup auratnya. Nah, salah satunya itu wabah yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah banyak. Yang ketiga adalah pemimpin adil yang tidak mendolimi rakyatnya. Di sini mungkin pada saat ini pemimpin banyak yang tidak sesuai dengan Al-Qur'annya, banyak pemimpin yang dolim dan tidak bisa melayani rakyatnya. Yang keempat adalah ulama yang berani dan tegas menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ulama su'u, ulama bahasa kitanya ulama yang tidak bagus lah. Hanya sebagai ulama tetapi tidak bisa menyerukan kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini kata Allah sebenarnya punya ayat di dalam Al-Quran itu, bahkan tercatat di Lauhul Mahfuz, ma'asoba musibat tidak mengalami bisa diingkop. Jadi satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Nah, itu termasuk ada beberapa ayat juga. Ini saya dari berbagai ayat dan berbagai itu. Kullu yusibana illa ma katabahu wa mawla tawakkal mu'min. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami. Ya, hanya kepada Allah orang yang beriman harus bertawakal. Itu berdasarkan ayat Al-Quran yang harus ditafsirkan oleh kita semua. Sehingga corona atau COVID-19 pada saat ini ada di negeri kita khususnya. Ini salah satu, tadi ada poin-poin dari berbagai mufasir, sehingga kemarin yang Partai Komunis Cina itu pernah bicara bahwa negara Cina tidak akan dikalahkan, bahkan punya kekuatan. Kalau tidak salah bulan Januari Februari lah. Nah, itu kan punya sifat sombong. Kemudian punya sifat bukan sifat akhlak dari Islam. Sehingga Allah memberikan sebuah bencana kepada negeri Cina itu, terutama dengan virus corona itu sendiri. Nah, kita ngambil ibroh
ngambil pelajaran kalau memang kita saat ini sebagai pengamal Al-Quran harus benar-benar bahwa ayat Al-Quran itu harus kita pegang. Jadi ini berbicara corona ini semuanya kalau ada mufasir Fahrudin Abdi itu Allah menegaskan apa yang terjadi di alam semesta semuanya merupakan itu manusia juga melakukan. Kalau dalam ilmu akidah disebut itu mikron. Nah, ambil pelajaran, ambil ibrah manusia pada saat ini jangan sampai cepat sombong, apa yang diperintahkan oleh Allah tinggal dilaksanakan dalam hari-hari. Itu kan jelas di dalam Al-Quran. Kemudian wa ahlalul bai' wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi tetap manusia pada saat ini tidak mau meninggalkan hal seperti itu. Kita jelas. Iya. Iya. Saya ngambil berapa menit lagi, Pak Moderator? Ustadz, mohon maaf waktunya udah habis. Cuman kami kasih waktu tambahan. Ya. Lebih kurang maksimal 2 menit Ustadz ya. Nggak apa-apa, nanti Mungkin ada yang mau supaya disebutkan. di dialog lah ya. Di dialog. Oh, boleh Ustadz. Boleh. Ya. Itu Baik, saja mungkin syukron. ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak puas. Tidak puas. Nanti bisa disambung lewat pertanyaan Ustadz. Ya. Bisa. Ya. Oke. Terima kasih Pak Moderator. Sama-sama Ustadz. Baik, syukron kathiron pada Ustadz Ade Jamaluddin MA. Itulah tadi pandangan terkait ini ya Al-Quran dalam melihat atau memandang pandemi wabah corona saat ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari sisi medisnya yang dalam hal ini nanti akan disampaikan langsung oleh seorang dokter ya. Seorang dokter